Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balqis masuk Islam hingga menjadi mualaf sudah tertulis di dalam Al-Quran. Kisah Ratu Balqis merupakan seorang penguasa yang bijaksana yang akhirnya mau masuk Islam. Keberhasilan Ratu Balqis masuk Islam tak lain karena usaha Nabi Sulaiman itu sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ratu Bilqis merupakan tokoh yang dikisahkan sebagai penguasa yang memiliki sifat bijaksana. Namun sayang sekali, Ratu yang bijaksana tersebut tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih untuk menyembah matahari. Kisah Ratu Balqis masuk Islam ini berawal dari seekor burung hudhud yang memberitahukan kepada Nabi Sulaiman bahwa ada seorang ratu yang sangat cantik bijaksana dan tidak percaya kepada Allah. Mengetahui kabar tersebut, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis dengan tujuan untuk berbincang dan mengajak agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah dan masuk Islam. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis tersebut juga tertulis dalam Al-Quran di dalam surah An-Naml ayat 30-31. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman, sang ratu tidak segera mendatangi panggilan Nabi Sulaiman. Akan tetapi ia memilih untuk membalas surat tersebut. Isi balasan surat dari Ratu Balqis ke Nabi Sulaiman juga ia tuliskan secara bijak. Sang ratu mengatakan apabila Sulaiman hanyalah seorang raja maka mereka akan memberikannya hadiah. Akan tetapi apabila Sulaiman merupakan seorang nabi seperti yang telah ia sebutkan pada Balqis, maka dengan senang hati Balqis akan menyatakan untuk menghadapinya dengan penuh hati-hati. Mendengar kabar balasan dari Ratu Balqis tersebut, akhirnya Nabi Sulaiman menolak dengan tegas hadiah yang ratu tawarkan tersebut. Dengan demikian, satu-satunya jalan diambil yaitu dengan berkunjung ke kerajaan kediaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memilih untuk mengembalikan hadiah pemberian dari Ratu Balqis. Pengembalian hadiah tersebut juga bermaksud untuk memperingatkan kepada Ratu Balqis dan juga para pembesarnya supaya mereka tidak bersikap angkuh atau sombong. Nabi Sulaiman bertanya kepada para bala tentaranya, siapakah di antara para bala tentara Nabi Sulaiman yang bisa membangun singgasana untuk Ratu Balqis sebelum sang ratu berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman? Mendengar pertanyaan Nabi Sulaiman tersebut, akhirnya para jin berkata bahwa mereka sanggup datangkan kepada Nabi Sulaiman singgasana tersebut sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Selanjutnya, ada juga seseorang ahli kitab Taurat dan Zabur yang mengatakan jika mereka akan membawa singgasana tersebut sebelum mata berkedip. Meski hal tersebut seperti tidak masuk akal, namun ucapan para bala tentaranya Sulaiman terbukti benar. Pada saat singgasana Ratu Balqis dapat dibangun dengan indah dan megah, Nabi Sulaiman mengatakan jika ini merupakan karunia Tuhan agar tidak mengingkari nikmat yang Allah berikan. Pada akhirnya, Nabi Sulaiman mengirimkan undangan lagi kepada Ratu Balqis. Setelah menerima undangan tersebut akhirnya Ratu Balqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memperlihatkan singgasana yang telah bala tentara buat tadi. Kemudian menanyakan kepada Ratu Balqis, apakah seperti ini istanamu? Melihat singgasana yang mewah tersebut Ratu Balqis terkejut dan menjawab sepertinya seperti itulah singgasananya. Mendengar jawaban sang ratu yang takjub tersebut, akhirnya Nabi Sulaiman mengajak ratu berkeliling dan berjalan ke lantai istana yang terbuat dari kaca. Lalu, di bawah lantai kaca istana tersebut terdapat kolam. Mengetahui pemandangan lantai istana tersebut, Ratu Balqis berjalan dengan hati-hati dan hendak menyingkap sedikit pakaian yang menutupi betisnya. Sang ratu khawatir pakaian tersebut terkena air kolam. Melihat hal tersebut, Nabi Sulaiman mengatakan kepada Ratu Balqis jika itu bukanlah air, namun hanya lantai istana yang berlapis kaca. Perkataan Nabi Sulaiman itu membuat sang ratu merasa malu. Hingga pada akhirnya Ratu Balqis berkata jika ia telah berbuat zolim dan ia berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam bersama Nabi Sulaiman. Bertepatan sesudah kejadian ini, akhirnya Ratu Balqis memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Kisah Ratu Balqis masuk Islam atas ajakan Nabi Sulaiman ini menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang besar, apalagi sejarah ini sangat penting untuk kita pelajari dan diketahui. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.